Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama menyertai kami, Immanuel dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pagi ini kembali kami bangun. Semua itu adalah anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan baru di hari yang baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, lembutkanlah agar kami mau taat dan dengar-dengaran kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, pada bulan Mei 1940, pasukan Inggris dan sekutu terjebak di tepi pantai Dunkirk, Prancis. Kondisi mereka pada saat itu terkepung dan sangat kewalahan melawan serangan tentara Jerman yang begitu cepat dan agresif. Dan mereka pada saat itu hampir menyerah. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk menunggu pertolongan yang akan didatangkan. Masa penantian untuk menunggu pertolongan itu terasa begitu lama. Tapi akhirnya pertolongan itu pun datang. Dan mereka berhasil dikeluarkan dari sana melalui sebuah evakuasi yang dinamai Operasi Dinamo, yang disebut juga dengan mujizat Dunkerque. Seandainya saat itu mereka tidak menunggu datangnya pertolongan dan menyerah kepada tentara Jerman, maka itu akan menjadi kegagalan terbesar bagi Inggris dan pihak sekutu, dan bisa menyebabkan kekalahan secara total. Tapi karena mereka mau menunggu dan tidak menyerah, mereka pun berhasil diselamatkan. Saudara dikasih Tuhan, dalam berbagai situasi sulit yang kita alami, kita perlu mengambil sikap tidak menyerah, tapi bersabar dalam menunggu pertolongan Tuhan. Sebab pertolongannya itu sedang datang. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Ia setia dan mau menolong kita. Membaca Yohanes 11 ayat 11-15 ini, kita akan mengerti bagaimana cara kerja Tuhan dalam menyatakan pertolongannya bagi kita. Terkadang Tuhan menolong dengan begitu cepat dan langsung, instan dan seketika. Tapi terkadang juga Tuhan menolong dalam suatu jangka waktu yang bagi kita terasa lama, tapi sebenarnya tidak pernah terlalu lama dan tidak pernah terlambat bagi Tuhan. Di sini kita membaca bahwa Tuhan Yesus sengaja berlambat datang untuk menyembuhkan Lazarus, sampai akhirnya Lazarus meninggal dan dikuburkan. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang dan kemudian membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Dalam proses masa tunggu itu, Tuhan ingin mengajarkan kepada para murid-Nya dan juga kepada Maria dan Marta secara khusus, agar mereka belajar untuk percaya kepada Tuhan. Hal ini juga tertuju untuk kita semua. Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya dan sabar menantikan pertolongannya. Dari ayat-ayat ini dan dari kisah kebangkitan Lazarus oleh kuasa mujizat Tuhan, kita mendapatkan beberapa rema sebagai berikut. Yang pertama adalah
Ketika pertolongan Tuhan sepertinya terasa begitu lama, meskipun kita sudah berdoa, jangan pernah menyerah dan jangan kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, ketahuilah bahwa pertolongan Tuhan sedang datang untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Meskipun kelihatannya tidak ada tanda-tanda, tapi sadari bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya yang tepat dan kita pasti ditolong Tuhan. Yang ketiga, dalam kemustahilan, Tuhan dapat mengerjakan mujizat yang heran. Kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Situasi bisa saja sudah tidak ada harapan, tapi dalam Tuhan selalu ada harapan karena Ia Maha Kuasa. Saudara dikasih Tuhan, apa yang sedang menjadi masalah saudara saat-saat ini? Jangan menyerah dan putus asa, tapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan sedang datang, dan saudara akan mengalami mujizatnya yang ajaib. Jangan kehilangan iman, tapi tetap percaya, berharap dan menantikan Tuhan dengan sabar. Jagalah mulut dan pikiran kita, agar tetap baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang sangat baik itu pasti menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami percaya, sabar dan menantikan pertolongan Tuhan dengan setia. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Apa yang kami alami Tuhan lihat, dan Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan bekerja memberikan pertolongan menurut waktu-Mu. Di saat-saat penantian kami, kuatkan kami Tuhan untuk tetap percaya dan selalu berharap kepada-Mu. Berbicaralah terus kepada kami Roh Kudus. Tuntun kami agar kami senantiasa semakin mengenal Tuhan dan lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami sukacita dan berkat yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.